Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini tanggal 3 Januari 2019. Udah 2 hari trading ya. Kita lihat baru 2 hari, tapi 2 hari ini sebenarnya udah cukup untuk memulai ya. Kita lihat beberapa saham yang udah ada yang jalan menunjukkan arahnya udah lebih jelas. Saham-saham yang udah uptrend udah kelihatan juga udah jalan sesuai dengan arahnya, ya kan? Jadi kalau dia mah udah uptrend ya sudah uptrend aja, meskipun kadang-kadang terjadi koreksi, tapi koreksinya sehat gitu. Jadi bukan artinya kalau dia uptrend terus nggak boleh turun, nggak boleh terjadi koreksi ya. Koreksi sih wajar, asalkan arahnya masih di atas, asalkan dia masih membentuk higher low, ya it's okay. Nanti kita lihat ada satu saham apa tadi ya saya pilih. Itu udah barusan kita bahas, tapi kelihatan betul dia terjadi retrace dalam beberapa hari ini. 2 hari ini terjadi retracement, kemudian ya mantul lagi, jadi kita udah yakin itu ada support. Nah, saya sengaja memilih ini meskipun belum terlalu lama kita bahas. Ya, ada 2 saham nanti yang baru saja saya bahas dalam 2 atau 3 video yang lalu. Itu akan dibahas ulang di sini untuk menunjukkan ide, menajamkan kita punya strateginya ya, taktik untuk tradingnya. Jadi taktik trading, jadi kita untuk trading ini kan kita punya strategi masing-masing. Kemudian karena kita di saham Indonesia, di BEI hanya bisa satu arah, hanya bisa beli dulu baru jual, nggak boleh jualan duluan kan. Nah, karena kita satu arah gitu ya, kita punya satu-satunya cara untuk mengambil keuntungan adalah beli di saat harga di bawah, terus jualan pada saat dia udah naik ya. Jadi kita nggak memungkinkan kita short duluan, nanti kalau dia turun baru kita cover buy gitu. Nah, karena dia satu arah, saya mau mengulangi lagi pembahasan yang lalu. Saya tunjukin lagi sahamnya, nanti ada 2 supaya idenya bisa lebih ditangkap deh. Idenya lebih membumi gitu kan. Biasanya saya cuma menerangkan ini loh sahamnya naik gini, dia nanti kena support, dia ada retrace, dia kena ini terus dia mantul, atau nanti dia akan jalan naik. Nah, itu kan semuanya analisa. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai sahamnya yang udah dalam prakteknya, udah dalam tahap tradingnya, udah dieksekusi nih ceritanya. Untuk teman-teman, kawan-kawan, dan Bapak Ibu yang baru ketemu channel ini, silakan di subscribe, notifikasinya juga dinyalain, supaya nanti kalau ada update terbaru itu kan langsung ketahuan di gadgetnya ya. Terus ada lagi satu kawan, Om Yuza ya. Om Yuza juga dengan metode tape readingnya itu sekarang ada di YouTube juga, udah hadir di YouTube di channel Tape Trader 8 ya, Tape Trader 8 channelnya Om Yuza. Itu SPSP-nya, stock pick-nya itu yang dipilih yang pendek, jadi yang
probabilitas naik besok, the day after today, next day itu besok, benar besok ya, next day benar itu peluang besarnya itu jalan gitu. Nah itu ada di, kalau teman-teman mau lihat itu ada di channel Trader 8, boleh dicek dulu ya. Ya siapa tahu ada yang suka jual beli dalam sehari, one day trading ya, boleh coba dicek dulu, itu bagus ya. Oke, cukup, kita langsung masuk ke pembahasan sahamnya dulu. Saya paling pertama ini punya ICBP. Kalau nggak salah ini ICBP ini, maaf, mana cek. Nah ini ICBP ini kalau nggak salah sih all time high ya, ada di area all time high. Coba kita lihat. Lihat dulu mana ini all time high-nya. Ya, kayaknya benar di all time high ya. Ya, dia ada di all time high. Di area all time high. Ya, ini supportnya sekarang saya taruh di sekitar area kotak hijau. Setelah mencapai kotak kuning ini resisten, ya kan retrace, cek dulu nih benar, oh ya di kotak hijau ini ada support. Nah nanti juga dia akan naik, kalau dia naik nanti ini dia akan tembus kotak kuning, sementara supportnya itu ada di kotak merah. Jadi kalau yang belum punya, paling bagus kan kita ngambilnya dekat-dekat support ya. Tapi kalaupun dia nanti naik menembus resisten, naik tembus kotak kuning, ya Anda boleh tunggu dia turun lagi, tes lagi nih kotak kuning, benar nggak kotak kuning jadi support ya. Ini kan dia naik sampai di sini, terus dia tes dulu nih kotak hijau, benar nggak ada support ya. Dia harus testing, dia sedikit membungkuk untuk ambil ancang-ancang. Nanti setelah dia ambil ancang-ancang, dia bisa lompat lebih tinggi atau enggak, kita ikuti sama-sama gitu kan. Nah itu yang kelihatan di CBP. Jadi pada saat dia retrace ke area 10.100 ini di candle merah, ya kan, di candle merah dia testing support ini dengan shadow saja, testing. Besoknya dia udah gap up. Jadi tadi ini dia gap up, tanggal 3 Januari dia gap up ini kan closingnya di bawah, kan closingnya kemarin di sini warna merah di bawah, ya kan. Coba lihat candlesticknya lagi, kalau masih belum hafal ini, lihat candlesticknya kan di bawah. Tadi pagi dia udah buka di atas ini di harga pembukaan candlestick kemarin, jadi ya ada gap up gitu, ya kan. Pagi-pagi dia lompat, bukannya gap up. Nah nanti boleh dilihat dia punya sekitar resisten itu ada di sekitar 10.750 menjadi area resisten. Kelihatannya akan ditembus, ini kan the all time high, ini resisten di atas, tinggal yang warna kuningin. Setelah itu dia cus, nggak ada hambatan lagi, nggak ada resisten lagi kan di atas, tinggal naik-naiknya aja. Terus bagaimana dapatnya ini, kenapa bisa tahu kok ada resisten yang warna merah ini? Ya itu adalah kita pakai Fibonacci ya. Kan nggak ada resisten katanya Pak, kok bisa tahu ada resisten di kotak merah ya? Ini ada, kalau kita pakai Fibonacci, kita bisa pakai Fibonacci extension ya. Kita bisa pakai Fibonacci extension, kita dapat ini area kotak merah sebagai resisten. Lanjut, saya punya Sido. Nah, Sido adalah salah satu, kalau kita tahu tren itu ada 3, ada uptrend, ada downtrend, ada sideways. Nah ini kalau saya lihat kan saya lihat, kalau kita lihat sama-sama kan ini benar-benar kelihatan sidewaysnya ya. Dia naik sampai di resisten, kemudian turun, testing support, naik lagi sampai di resisten, turun,
testing lagi, support, naik lagi gitu, sampai di resistance turun lagi gitu. Ini kelihatan banget ini sideways kan. Nah, ini kayak gini kan ada dua cara trading yang berbeda. Ya kan, meskipun pada prinsipnya kita tetap sama, beli di support, jualan di resisten. Tapi kalau kayak gini kan kita udah bisa lihat sama-sama bahwa ada sedikit perbedaan yang harus kita lakukan. Kalau di sini kita nggak usah berharap dia akan naik terlalu jauh. Keuntungan jangka pendek 2 minggu sampai 1 bulan, oke lah, beli di support kemudian tahan 2 minggu sampai 1 bulan kita dapat hampir 10%, ya kan? Kalau dia supportnya ada sekitar angka 800-an, supportnya ada sekitar angka 800-an, kita dapat di angka 800. Setelah itu kita nunggu beberapa lama dia sampai lagi ke angka sekitar 850, 860, kan 10%-nya ada di 880 ya. Ya ini, alhamdulillah kalau dia bisa kena 880 lagi gitu kan. 10% kita dari 800 ke 880. Tapi ya nggak usah muluk-muluk lah, sampai 850 itu kan 5% lah, dengan aman gitu, udah dikduk. Ya kan, kalau 5% kecil juga ya, 10% lah, 80 gitu ya, baru bisa dipertimbangkan. Anyway, yang kita mau tekankan di sini ada saham yang juga bergerak seperti Sido ini, dia sideways. Ini bukan tipikal saham yang gerasa gerusu yang kita bisa dengan mudah gitu. Ini tipikal saham yang beli sekarang terus tidur nyenyak gitu. Ya bisa tidur dengan nyenyak ya. Ada ya, itu tergantung profil risiko dari tradernya gitu, mau pilih saham yang model kayak gimana. Jadi ada banyak, jadi nggak semua saham cocok untuk satu orang gitu loh. Nggak semua saham cocok, maksudnya cocok dengan semua orang, tapi dengan strateginya. Jadi satu saham pergerakan seperti ini, dia dalam tren seperti ini, kita pakainya strategi ini. Nah kemudian strategi itu kan belum tentu bisa dipraktekkan oleh setiap orang gitu. Nah jadi kalau ada tipe yang memang one day trader ya agak susah dia kalau diminta untuk swing bangsa 2 minggu 3 minggu itu udah gatel tangannya kan, udah nggak nyenyak tidurnya. Tapi sebaliknya kalau orang yang terbiasa beli dan tinggalkan ya karena ada kesibukan lainnya, biasanya agak galau juga kalau sahamnya terlalu bergerak terlalu cepat, naik turunnya dalam range yang terlalu lebar itu. Nah karena itulah saya selalu di mana-mana pun kalau saya ketemu orang lagi workshop atau lagi sharing, saya selalu katakan belajar sendiri, karena kalau kita cuma dapat dari orang lain belum tentu tipe orang itu sama dengan saya gitu. Apa yang cocok untukmu yang kamu kasih sebagai stock pick itu belum tentu cocok dengan saya, dikarenakan saya tidak terbiasa melakukan strategi yang seperti Anda lakukan. Nah untuk itu kita perlu kita punya metode tersendiri bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara menjalankannya. Kita punya strategi, itu aja, nggak banyak-banyak kok. Nggak banyak-banyak, kita cuman ya strategimu, bikin sendiri strategimu, kamu punya sistem tradingnya seperti apa, ya eksekusi sendiri gitu. Itu belum tentu cocok dengan orang lain. Oke ya, sampai sini oke? Nah yuk kita lanjut lagi, kita lagi. Berikutnya saya punya WSBP. Kayaknya saya juga bahas beberapa minggu lalu. Ya kan dia udah sampai di target. Kemarin targetnya sampai di sini. Kemudian saya udah pindahkan lagi supportnya, itu kemarin ada di bawah. Nah saya pindahkan lagi support. Saya curiga di warna hijau ini sebagai support. Testing lagi, Pak, geser lagi dikit warna hijau ini.
warna hijau ini saya akan harapkan sebagai support gitu loh. Sekarang dia lagi main-main di sekitar resisten kuning gitu. Saya kan nggak tahu ini resisten kuning bisa nggak diandalkan sebagai support, belum tahu. Sampai saat ini saya cuma berasumsi saja bahwa oke, kemungkinan ini di area kotak hijau ini ada support. Nah, kalaupun dia turun, dia akan sampai kotak hijau ini. Benar nggak ada support? Kalau support dia akan mantul naik. Itu adalah suatu sinyal buy cukup bagus. Target pergerakan sendiri ada jauh di atas. Kok jauh banget Pak? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini gitu? Targetnya kenapa langsung di sini? Gitu kan pertanyaannya. Kenapa bisa gitu Pak? Kenapa bisa targetnya jauh banget ya? Nah, ada beberapa cara saya memandang suatu resisten. Ya kan, ini kan misalnya ini kan belum diuji juga, jadi saya nggak tahu ini benar nggak sampai di sini ini gampang lolos nggak. Saya belum tahu. Yang jelas-jelas aja ini yang di atas ini udah teruji bahwa di sini sekitar sini ini sebenarnya merahnya terlalu di atas ya. Merahnya sebenarnya kita bisa turunin di atas sini. Nah, sekitar sini ini udah teruji nih, ini sebagai satu resisten, ini area resisten. Ini udah teruji. Jadi saya udah cukup yakin bahwa di sekitar sini itu ada resisten. Kalau di sini ya kemungkinan ada resisten. Kemungkinan ada resisten yang akan coba sedikit dia turun. Pada saat dia kena di area di sekitar 406 ini, itu kemungkinan ada retrace balik lagi. Testing kotak kuning ini sebagai support. Ya, jadi benar lihat oke, kotak kuning sebagai support untuk lanjut sampai ke area kotak merah. Yakin teman sampai di kotak merah? Enggak yakin. Tapi kalau dilihat gayanya kan seperti itu, udah higher low lagi kan. Ini juga naiknya juga udah oke. Trennya di bawah MACD-nya juga udah menunjukkan ya positif, golden cross ya. Teritori positif juga saya kira ini udah. Meskipun terjadi pelemahan, kita lihat di histogram ini mengecil, tapi ya nggak apa-apa toh, naik aja. Jadi bagaimana? Kalau saya punya pendapat, sebaiknya tunggu dia turun dulu, testing dulu dekat-dekat support, yang mana jadi support, entah yang kuning ini atau yang hijau, tapi saya rasa mungkin besar yang hijau ini adalah support. Dia akan turun, testing support di kotak hijau, apakah ada support atau enggak sebelum dia melanjutkan perjalanan naik. Tapi kalaupun tiba-tiba dia udah naik, saya rasa lebih berani lagi dikejar setelah dia terjadi retracement di sekitar 406 ini. 406 dia turun lagi, itu ada kayaknya ada turunan, ada terjadi retracement dikit. Nanti kita akan lihat lebih jauh kalau memang skenario ini berhasil. Kayaknya masih bisa naik lebih jauh lagi nih. Ya, who knows? Mudah-mudahan aja. Ya kan? Lanjut dengan GIA. Oke, ini GIA yang barusan kita bahas beberapa video yang lalu. Waktu itu kan udah sampai target di sekitar 280-an ya, di sekitar sini. 280-an. Sekitar hijau ini udah di mana kemarin ya? Capai target pokoknya dia di sini. Tapi masih lolos gitu loh. Masih lolos terus, Pak. Enggak tahu nih, saya bahas di YouTube. Oh enggak, saya lupa ini. Nah, ini lolos. Berarti di mana? Nah, ini kan pertama saya nggak tahu ini apakah ini kotak hijau ini adalah support atau bukan. Belum tahu. Apakah dia akan turun lagi cari supportnya ada di bawah sini, cukup jauh, 240, itu cukup jauh supportnya, tidak ideal kalau masuk sekarang, menurut saya loh, kurang ideal kalau masuk sekarang. Kalaupun dia masih naik, resisten di 340 ini akan ditesting,
benar gak ada resisten. Coba kita tunggu dulu, santai aja. Kalau dia benar-benar bakalan kalau dia benar-benar naik uptrend, nggak akan ada pernah kata terlambat untuk kita ikutan. Nah, santai, pelan-pelan aja. Masih banyak saham lain gitu yang kurang beresiko, yang resikonya bisa kita kendalikan. Ya, selalu kembali kepada profil resiko masing-masing. Saya nggak mungkin mengatakan ini jelek, ini bagus. Apa yang nggak bagus buat saya belum tentu buat orang lain gitu. Saya cuma mengatakan saya punya pendapat bahwa ini ada resisten. Kalau ada yang bisa menerima resiko dengan jarak support sejauh ini untuk mengejar profit segini, ya it's okay. Itu kan namanya spekulasi, tiap orang berbeda. Karena tiap trading itu ada resikonya masing-masing. Tergantung tradernya bisa terima apa enggak. Kalau dia bisa terima, dia eksekusi. Dia eksekusi sama dia. Ya kan? Sebaliknya kalau tradernya nggak bisa terima, ya sudah dibiarin aja. Next time deh. Gitu kan? Oke, lanjut. Saya punya BNGA. Oke, BNGA juga udah capai target. Kemarin targetnya di area merah kuning ini. Karena dia udah capai target. Kemarin kan warna kuning ini warnanya merah. Nah, dia warna merah. Udah capai target, saya ubah jadi warna kuning. Ini ya sebagai satu resisten yang harus dilewati. Supportnya kelihatan ada di kotak hijau. Saya belum tahu. Dia mesti testing dulu. Dia harus testing. Dia turun dulu testing. Ada benar support. Baru dia lanjut lagi. Apakah memang dia bakalan turun? Ya nggak tahu. Tapi ini adalah salah metode saya untuk melihat di mana supportnya yang sebenarnya terjadi gitu. Di mana sebenarnya support? Di mana sebenarnya level pembeli cukup kuat untuk membalikan harga ke atas. Jadi saya bisa kendalikan resiko. Kalau saya belum ada konfirmasi kan saya nggak tahu resikonya nanti sedalam apa sih. Apakah dia mungkin langsung melaju-melaju terus sampai ke kotak merah ini? Ya bisa, kenapa enggak? Walaupun bisa terjadi. Cuman kan kalau dia naik terlalu jauh juga kan saya nggak tahu supportnya yang betulan itu ada di mana. Supportnya yang kuat beneran itu ada di mana. Saya nggak tahu. Makanya kalau di saya selalu tunggu terjadi retracement dulu, ada balik arah sedikit, beneran ada support, kita masuk di dekat support itu. Iya kan? Apakah dengan cara itu nggak ada resiko? Ya ada resiko. Kalau ternyata supportnya itu nggak kuat, dia cuma testing naik 1 hari 2 hari terus dia turun lagi breakdown support, ada tetap resikonya, tetap ada resikonya. Jadi cara kita mengendalikannya aja. Kalau kita bisa terima resikonya, kita bisa kendalikan, it's okay. Lanjut nih, ini kapal ini, KPAL, kapal. Nah, kan? Nah ini dia dekat resisten. Kotak kuning ini dia kan testing resisten, dia nggak kuat, dia turun lagi. Apakah ini sudah disupport? Ini kalau dilihat di sini kan dia support, atau kan supportnya ada di bawah di kotak hijau. Nah itu kan yang saya belum tahu. Belum tahu, dia mesti testing dulu. Di mana supportnya yang benar? Kalau dia udah rebound, dia udah mulai naik lagi, berarti kan udah terjadi higher low. Kita tinggal tunggu 1 kali higher high, baru mantap. Ya kan? Berarti memang benar ada pembalikan, ada mulai terjadi ya gejala pembalikan tren, indikasinya udah ada kayaknya trennya udah mulai berbalik gitu. Iya kan? Oke. Lanjut, saya punya weton. Ya, nah ini weton yang tanggal, saya ingat, saya baru cek, ini weton tanggal 25, ada videonya tanggal 25 Desember. Jadi di sini saya bikin video di candle ini tanggal 26 muncul candle ini testing support, kemudian dia balik naik. Jadi pada waktu itu saya bikin video candlenya masih di sini.
21, ya kan? Karena saya bikin videonya tanggal 25. Nah, 21 dia muncul candle seperti ini. Kemudian kita bilang oke, supportnya ada di kotak hijau, dia testing kan. Kita nggak tahu apakah dia mau testing resisten atau testing support. Nah, 21 di sini. Ternyata dibuka di tanggal 26 dia testing support, dan beneran ini supportnya oke. Supportnya oke, dia langsung mantul naik. Ya kan? Berarti kita bisa bilang oke, ini support. Mestinya kalau kita trading beneran, kita lihat perhatikan ini weton. Pada waktu weton ini mulai naik dari support, paling enggak kita ada di titik ini tanggal 28 Desember, kita udah lihat oke, ini udah jalan naik dari support, kita udah mulai entry, ya kan? Karena ini daerah support semua nih, oke, kita bisa mulai entry. Seperti itu kira-kira metodenya. Jadi kalau kita lihat oke, dia tembus sampai resisten, kemudian dia turun, oke, supportnya ada di sini. Kalau dia dekat-dekat support, kita beli. Apakah dia ini besok akan tembus? Sepertinya akan tembus. Sepertinya akan tembus. Ya, setelah mengambil kekuatan dari bawah, kayaknya sih akan tembus dengan mudah. Targetnya sampai ke kotak merah. Insya Allah sampai ke kotak merah ya. Dia akan sampai ke kotak merah, kemudian testing resisten di sini. Beneran nggak ada resisten di sini? Terus dia turun, dia testing support lagi di kotak kuning. Beneran nggak kotak kuningnya ini ya support? Seperti itu aja jalannya. Nggak susah analisa teknikal. Hanya lihat support dan resisten. Tiap kali dia naik ke kotak di atasnya, kita beli, kita nambah. Seperti itu aja. Tiap kali dia turun di bawah kotak, kita jualan. Sama, nggak ada bedanya. Uptrend dan downtrend itu counterpart, selalu ada pasangan. Jadi apa yang kita lakukan di saat uptrend, itu kita balik dalam fase downtrend. Ya, oke, cukup 7 saham kita bahas. Juga ada mengenai strateginya ya, taktik kita trading. Saya kan sering bilang cuma ngomong-ngomong doang. Nah, ini contohnya, praktek nyatanya itu ada beberapa. Tadi saya bahas weton, kayaknya BNGA juga kemarin saya pernah bahas, GIA juga saya barusan bahas, terus WSBP juga saya barusan bahas. Jadi ada contoh-contoh trading yang memang udah kelihatan kena resisten, terus dia turun testing support. Testing benar, ini kan testing benar, kita udah cukup, saya udah cukup yakin. Kalau saya cukup yakin, oke, ini beneran ada support. Kalau dia testing gini, oke, ini beneran ada support. Saya cukup yakin dengan support. Nah, saya tinggal hitung perbandingan resikonya. Kalau saya beli di sini, jarak dari titik ini sampai ke support berapa, jarak dari titik ini sampai ke resisten berapa. Itulah reward to risk ratio yang harus saya hadapi. Kalau rewardnya masih lebih besar, menggiurkan, saya ambil. Karena resikonya kecil kok, bisa saya hadapi, bisa saya kendalikan. Oke? Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa membantu kawan-kawan semuanya. Jangan lupa yang baru ketemu silakan di-subscribe. Ya, channel ini khusus membahas masalah teknikal di pasar saham Indonesia. Nah, salam cuan untuk kita semua.